ولإخواننا ولخلاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وإلى روحه بلغ المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويبرئ درجاتهم وعلانية الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى وبلغنا والموتى المسلم بلا محنة على ابتهال جيسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 127 bawah. Karena istiqarat jadi minal aijin wal bahijin. Mohon maaf lahir batin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebagian lagi daripada keutamaan akhlak atau adab ulama salaf bahari, mudah-mudahan Allah memberikan makaridhaan lawan berbuatnya. Mahabbatul malik lil infaqi la lil imsaki wa taqdimihim wa taqdimuhum khaufa minal hajati ilan nasi ala khaufil hisabi min jihati dalikal malik. Sebagian daripada akhlak ulama bahari mereka itu mahabbatul mal, ketujuh lawan harta benda. Tapi kan tujuannya itu kayak apa? Lil infaq, untuk digunakan, la li imsakin, bukan untuk disimpan. Makanya orang mencari itu ini masalah mal ini sama kayak kisah Abu Bakar lawan Umar. Pada waktu Rasulullah memerlukan biaya untuk jihad fisabilillah, yang diperlukan duit, pedang, tombak, unta, gandum, logistik atau makanan. Lalu seluruh sahabat diminta oleh Rasulullah, ditanyai, siapa yang hendak menyumbang? Ujar Nabi. Lalu majulah para sahabat. Di antara para sahabat ada Abu Bakar. Ujar Abu Bakar, aku ada bisi onta, jumlahnya sekian, dan aku ada bisi gandum, jumlahnya sekian. Gunakan aja untuk jihad fisabilillah. Ujar Sayyidina Abu Bakar. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apabila kamu julung, berarti di tangan kamu itu kada lagi, hanya habis lalu. Kayak apa ikan untuk hidup esok hari dan hidup keluarga ikan esok hari. Lalu ujar Abu Bakar, Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya nang maulah jaminan lawan aku. Jaminan aku kan ada. Artinya aku ini Allah aja lagi. Jasina Abu Bakar. Lalu giliran Sayyidina Umar. Wahai Umar, ikam 4 juakah? Ujar Umar, aku 4 juak. Tapi aku 4 sakar aja.
separuh. Aku ada duit 100 dirham, 50 aja aku sumbangkan. Ada kontak 10, 5 aja aku bariakan. Ada gandum 10 karung, 5 karung aja aku bariakan. Ada korma sekian, kayak itu juga. Kenapa? Hujan Nabi. Kenapa itu menjadi menyumbang? Bapak Luar. Hujan Zainal Umar. Ulun kalau besok masih hidup, apa nanti makan? Apa nanti makan? Ujar Umar. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu bertitel Siddiq. Abu Bakar Siddiq, artinya orangnya itu tawakalnya itu tinggi banget. Tawakalnya itu habis bulan. Artinya mandi bilang sudah berapa jam aja lagi. Urusannya Allah, karena mungkin juga Allah melaparakan. Nah, artinya tergantung tingkatan masing-masing, tergantung ilmu masing-masing. Nah, itu kan tergantung ilmunya masing-masing. Kalau Sayyidina Utsman, karena mau dilawan nih kurang berduit. Sayyidina Utsman 7.000 onta ambil, duit 1.000 dirham ambil. Terus Sayyidina Utsman orang sugih badahu, orang sugih badahulu. Artinya tergantung keperluannya. Lil impak itu hanya untuk keperluan. Boleh ikan katujuan harta mencari dapat hasil katujuan simpan. Mahabbah itu cinta katujuan simpan, cuma menyimpan ini untuk napakah itu untuk biaya hidup, mbak, biaya hidup, biaya listrik naik, banyu naik, apalagi Pak kami kan di pasar naik juga, asal naik. Kayak itu artinya mahabbatul ulama salaf bahari pun katuju lawan hal tak cuma harta orang itu andaknya paling jauh di ATM, paling jauh di ATM atau di bank, paling jauh kan ada jauh pada awak, ada di dalam hati. Artinya kayaknya jadi kurang itu menyimpan akan harta tergantung keperluan. Lain kayak ada keperluan, duit ada, ya kalau sakit kebanyakan, anda kayak di bank, sekiranya ke anak, atau ke anak lah, cucu. Nah itu lain lagi nih, ada yang ini orang begawi sedikit, hasil sedikit, dapat 100 sehari, nukar baras, nukar ini, 1.000, 10.000 ditabung, hari-hari tak 10.000, karena suatu saat terpakai, ada salahnya kan. Artinya arti hubul mal itu artinya ada dalam hatinya tenang. Hubul mal itu artinya katujuk cuma kadang maulah dinya itu tadi ada kita sudah ada berduit tadi dinding mahabbatul mal infak untuk keperluan. Kalau besok garing boleh. Kenapa? Karena sudah ada dua pendapat pertama pendapat Abu Bakar, pendapat kedua pendapat Umar. Bani duit sisanya tabung. Kenapa? Berarti mau parti pendapat Sayyidina Umar. Ada salah kan? Rasulullah pun kadang-kadang menangkur 42 Abu Bakar dapat habis, ada pada tabungan lagi
Nangkaya kada ba? Nangkaya hidup tuh kada sehari aja. Apa duit 100.000 pegawai duduk di paman pentol kada acucukan. Kada acucukan pentol. Tertinggal lidinya aja lagi. Habis 100 ke pentol sama mana najinya. Sampai tahun ini apalagi suka pegawai kunjungnya nih buat mana tawakalnya buat mana habis mencari dia habis mencari yang pentingnya dinikmati nanti mendapat Abu Bakar nikmati artinya menikmati ini ada duitnya seorang memang kalau minyak aja balita anak boros lah dihemat hemat boros itu al-mubajir termasuk kawannya mubajir itu adalah saudaranya syaitan. Kenapa aja jadi mubajir ya? Boros itu sama mubajir. Nah, apalagi zaman ini ada boros ini kan? Boros lagi. Mahabbatul malin pak, tapi mereka itu ada keperluan kasih ongkos ini, kasih ongkos anak, kada apa menyimpan harta, nukar amasnya simpan nih, karena kalau bina anak nih perlu kan seorang banyak tanggungan, jangan jual. Kalau kada boleh cinta lawan harta, tumbus rumah, ada bau guring musim hujan. Apa aja kubur dunia tuh jangan kadang kubur dunia bang nanya tuh menyokong kasih bajuan kubur dunia aja nanti mahabbatul mal wa taqdimul khauf minal hajati, tapi mereka itu lebih mendahulukan rasa takutan ketimbang hajat mereka ilan nasib terhadap manusia ala khaufil hisab, atas takutnya mereka atas hari hisab atau hari kiamat, min jihati dzalika mal, daripada masalah harta yang ditakuni atau yang dihisab oleh Allah, lebih mendahulukan itu ketimbang hari kiamat. Mbak menikah bawa pada duit kembali berduit kantong, datang ke rumah orang berduit, datang ke rumah berdoa, hancur pada iman kamu, hancur. Lalu di sini menyuruh apa? Mahabbatul mal wa taqdimuhumul khawfa minal hajati ilan nas, mendahulukan mencintai harta, besi harta, menyimpan harta dan menggunakannya itu lebih utama, dan mendahulukan dengan adanya harta itu termasuk mendahulukan rasa takut terhadap ada keperluan lawan manusia. Kemudian ada duit yang enggak, bukan ada duit ini kamu bisa bakar mana? Tetangga ke rumah kawan. Orang kawan so kada duitnya asal mun seorang yang kada duit ke rumah kawan tersalah datang pagi tersalah juga, datang siang salah juga, datang malam mungkinnya. Jadi nanti kutanakan bubuhannya ini kalau ada perlu lawan manusia gara-gara kan kada gedung. Mun sekali kada apa-apa, 2 kali kada apa-apa, 3 kali nah ada. Contoh bis baras kada baras bela sama kawan anu lainnya baras naik ke mana aja kawan, harus gunung kah kemana naiknya, hanya paham kawannya. Berarti kan kita mendatangi manusia itu ada keperluannya masalah harta. Nah, karena itu ada
Nanti khawatirkan timbang-timbang ikam ada keperluan lawan manusia, lebih baik ikam banyak beristihar, lebih baik ikam langsung diterima orang. Udah ikam kayak dikalah Sayyidina Utsman kurang kurang nangsu nang nyaman itu seorang nangsu itu seorang artinya kayak ini ikam disuruh sugih gitu. Apabila ikam disuruh sugih, jadi ikam itu kada lagi rasa khawatir menghadap manusia itu ada keperluan menghadap manusia. Menggotang kan bapak, mengenai kawan mau utang pajangan dibayar juga tak? Pajangan buat makan hari-hari makan umpamanya kayak makan untuk membawakan baras. Nah hari ini makan gratis, besok datang bawa kawan bawa baras, besok ngomong makan bawa kawan bawa iwak. Kalau bawa panggangan kan kawan barasnya seorang iwaknya bapak. Ada ini kan datang ke rumah nang ditakutakan apabila kamu ada harga diri kamu itu nang diutamakan oleh ulama bahari ketimbang memikirkan masalah hisab harta di hari kiamat urusan belakangan. Menjaga buat orang saleh urusan belakangan. Yang penting di dunia dulu agama ikam pada hancur, harga diri ikam pada run. Kemudian datang banyak kawan rokok nih sama kawannya ya pancis saja ada atau ada kawan nah kate pancis paham ya kawannya hanya pancis saja tinggal lagi rokoknya ada aja sekali dari kawan besok dari kawan bilang besoknya mana kawan pintar hari ketiga nukar kebilahan juga datangnya kawan namun join kita yuk lalu kalau bagi artinya ikam disuruh sugi itu kan masalah jadi ikam jangan memikirkan takutan hisab harta di hari kiamat. Nah ikam takutan akan ikam lagi hidup dinyana pelakuin lagi hidup orang sembahyang nang dihitung lagi hidup yang diulang amal gawian orang hidup sudah mati itu kan mau lagi hidup nah ini kan mati jadi imbah mati ini nanti pada tanggung jawab akan nah hidup ini tadi nah seorang lagi hidup ini tadi tanggung jawab akan kurang tadi kan kisahnya hadis Nabi ujar Nabi siapa yang banyak harta tak lambat masuk surga. Karena Nabi gitu lah itu lah kenapa? Karena anda takuni harta ini dari mana mendapatkannya kayak apa membelanjakannya kayak apa dan kemana kayak itu lah hisapnya lalu kebanyakan ini duit 100 rupiah dari mana ini dapat hasil muncul itu kan ikan nukar sepatu duit datang di mana ngambil upah kopiah pak kali mana nukar duitnya beli beli gerobak kalau banyak kan ujar sidin masalah hisab di akhirat jangan dipikirkan jangan diputani nah yang keputani ikam lagi hidup maka bila ikam kada apa-apa di tangan di awak lalu akhirnya ikam tuh peluk kesahnya ada lawan Tuhan lagi lawan contoh boleh kita berkesah lawan kawan boleh karena kawan ada solusi contoh kurang garing lawan dokter boleh berkesah amun ikam berkesah lawan kawan ini ada itu solusinya raya berkesah memanjangi baju dior benar ya jangan kawan sabar ikan aku sabar pada sudah mau aja
sabar ya kawan, maksa saya sabar karena kau nolok, karena kau bergerak juga kawan. Coba kau bergerak, kamu kawan nih kau bergerak ada polo sabar ya kawan, jangan harus sabar, uyuk sabar juga paksa ya kawan, syukur aja nah ya kawan, itu bagus. Jadi orang, kenapa kita tuh disuruh ada duit di tangan? Supaya ikan hidup ini, nah dikhawatirkan ikan mendatangi manusia ada tujuan. Ada ikan memikirkan akan aja untuk harta dihisap dari hari kiamat, kan ada harta jadi hisap kurang, makanya nggak ada harta berharta ya. Nah jadi duit itu jangan sampai ada. Nah kayak itu duit kedua ini lawan din anggap dapat pegawai dapat 100.000 lah julung duit nukar jiwa nukar baras anggap berapa habis 60 sisanya 40 20 julung duit ini 20 nya simpan ini kan tongkol dan teranjak warung ini kamu tahulah amun duit di tangan bini. Nah, tak kering aku, engkau ngambil lagi. Kalahinya gitu loh, babutannya ya. Makanya kalau kita pintar sedikit, latihan lah, paksana. Dapat duit, banyak duitnya, bang nggak biru kan, kur makan kur aja. Jadi nah, kenapa aja nung dine, duit baca, kita baca, nukar anu tadi pasang di warung, damai tak, jadi kan hak turun tuh numpang minyak kah, ban kah, kempes ya Allah, sehingga aman apa kan kita berkada sendiri anu namanya pak, duit musuh tak bari-bariakan tuh, ada lagi dabel belum si kuat, maka akhirnya aja ada nyawa wujuran lah, membayar artinya kan itu pelajaran apabila ikan ada duit di tangan, kau baca apabila duit di tangan gini ada bapak sama, nah kayak ini kisahnya lebih baik ada duit di tangan kan kada usah ikan mami. Jadi apabila ikan ada duit di tangan kan jangan lagi kada usah memikirkan duit di tangan din, duit di tangan kan sudah ada, itu maksud. Ada orang kok takutan karena jangan ini dihisap hanya karena ditakuni di akhirat. Jadi kita harus ada hisap. Ikam timbang orang canang lawan ikam paparan kalian orang. Banyak untuk kalian untuk pancis suara di bawah. Nyaman lagi di dunia ini juga. Iya, mati sudah melihat lagi. Berokok adakah, makan adakah, banyak orang lah. Dan melihat tuh nang hidup nenek ya, nang ujung apa nganten baju rapet mah. Bagaimana pikirannya? Begitu masa dihina kawannya. Kapan anda salah mustawa? Encik nih anak apa kawinan salah mustawa aja mau kawinan. Ada di masih baju juga jadi nobelah mau konten. Nah itu biasanya juga. Artinya apabila ikan ada itu nyaman. Lawan pulang punya sendiri. Apabila ikan ulama bahari kenapa mereka kadang memikirkan apabila banyak bisa harta buah-buahannya ini kadang memikirkan harta yang didapat ini pajangan dihitung di akhir di akhirat akan dihitung lambat, kadang memikirkan buahnya. Kenapa? Karena buah-buahannya ini orang soleh nyata dan duitnya itu halal orang soleh ini di atas orang alim. Kalau orang alim, orang belajar, encik belajar belajar matematika, belajar tambahan 1 sampai 10 bisa encik, alim sudah. Masalah tambahan dari 1 sampai 10 arti alim itu sesuatu yang kada tahu, barakan belajar jadi tahu alim sudah. Kalau soleh ini kalau soleh itu baik artinya kurang baik. Kalau alim kurang tahu. Kalau soleh kurang baik. Apabila orang soleh alim pulang kebiasaan
alim dua soleh otomatis baik. Jadinya kadang mau kadang mikirkan harta ini pajan dihisap, inya aja mencari harta ini pilih, pamlah pilih lah, bukannya pamilih gawian, kadang kon jadi tukang gojek, kadang kon mancau, karena itu bubuhannya ini gawi terus selama gawi itu hal pilih juga lah. Pilih itu pilih duitnya, jika bubuhannya itu nyata halalnya. Karena inya mencari di dunia halal, apalagi yang mikirkan dihisap, nyata gawe halal, kan mungkin juga Tuhan menghisap ya Tuhan halal berantakan. Nah ini apa barakat tetap halal itu hanya ada yang gawean usaha seorang berusaha atau seorang modal kurang usaha, dan juga sebagaimana syariat fikih melajari itu. Usaha seorang melalui tangan seorang. Terus apabila orangnya titel alim dan soleh, baiklah. Kalau alim aja bahaya masih bang alim. Kalau alim dan soleh bagus. Hanya mencari duit dua pilih. Kalau alim dua soleh pilih. Mendatangi itu orang berduit memaraki lebih akonnya. Orang alim dan soleh. Kalau orang alim bapak kalau pun berarti seorang sufi dicu supaya apa? Duit kalau kan dunia belah jadinya alasan halal maknya minta dibalik, cuma cara menyamankan duit ini merendahkan diri. Kalau orang alim dan soleh pulang, alim dan soleh minta pun kada hak, dibari pun terkadang ada hak dibari, kecuali hanya begawi atas dirinya sendiri. Contoh, mamanya mencakul, awak bergeraknya, dua orang. Itu pun terkadang hakon menerima, terkadang ada menarik. Itu boleh inya menerima, tapi seperlunya ada juga ngambil pul, ada juga cuma hakon bergerak. Kalau makamnya alim aja bahaya. Banyak apabila alim kada soleh, ya. Lalu ujar hadis Nabi tadi, harta yang paling halal adalah harta yang di tangan orang alim. Alim itu ada kalimat alim di situ, ada huruf alif lam di muka. Malul halali bil ulama'i. Ada alif lam. Alif lamnya ini ngarannya di dalam ilmu halal dikatakan li ahli zihni. Alif lam itu apabila dibaca orang melihat alif lam itu orang sudah memikirkan, sudah ada bayangannya apa? Berarti kurang alim nang harta halal di tangan orang alim nang soleh. Itu nang halal. Kadanya hadis Nabi, harta yang paling halal, harta di tangan orang alim ada. Mereka alimnya begawe, mau bakul dari minta-minta, usaha juga aja, minta-minta, ya, oleh begawe. Kalau orang solehnya kadang mau minta-minta, alim dan soleh kadang mau minta-minta, walaupun bagus dan minta-minta, harga diri ikannya orang mau bakul hari-hari. Pegang cek, sangguplah mencanging orang. Hari pertama Pak Atok, hari kedua pakai pinanjak menghadap orang terjauh sudah. Hari ketiga pakai batu ketawa kayak assalamualaikum Pak. Ini bukan lah. Nah dimaksud harta halal
harta yang paling halal adalah harta itu hasil carian tangan orang alim nang sol, itu halal. Makanannya halal, pencahariannya halal. Jangan nang salah paham. Kalau harta yang paling halal harta yang di tangan orang alim, belum tentu. Di dulu orang itu di itu menang jaringan benar-benar minta ngaran minta kaler minta. Makanan halal itu jadi obat, ya, makan di rumah orang alim jadi obat. Orang alimnya kayak apa? Ujar Nabi, sesuatu nang haram nang ada di dalam parut api neraka nang memakannya. Ayo, kamu ada nang haram api neraka nang makan. Makan lagi itu mau alim jangan makannya, apa jangan piring. Presiden piring kaca aku minta jual. Aku jadi minta jual piring. Jadi makanan jadi obat, makanannya jadi penaram hati. Itu harta nang ada di tangan orang alim nang soleh. Orang alim dan soleh ciri satu aja. Kalau masalah dunia ini kadang mengaraki manusia. Masalah dunia ini kadang mengaraki manusia kayak ini mau berduit, alat pasangan surban bergonol, pelan, cium tangan. Orang sugih ini mah orang pina surban pina gondol mencium tangan lo matamu hengus siang 6 bulan gondol aja kan tunduk lintuk dan duit nak kagak itu dia makan umpama kan cara mencarinya kadang ada soleh ada soleh carinya mencarinya tuh ada soleh minta ada orang tuh tangan seorang hasil usaha seorang. Contoh ada nama gawin cangkul menjahit pedagang atau mengambil upah jadi pengacara pengangguran banyak aja pengacara ya kan pengacara juga kan mencari dari pengacara membuka kantor pagi ya kan untung yang subuh duduk ada berdiri dalam macam-macam dibaca di keadaan orang. Nah ini kami bilang lah sampai jam 8 sampai jam 9 buka orang kantor malah bawa kantor duduk kayak lagi ya itu pengacara pengangguran banyak acara ada singgawin tadi dicari orang. Nah pengacara kalau apa aja kalau pengacara kurang minta bantu kasus ada ini ada seluruh kasus apa aja kasusnya dari urusan dunia akhirat alam gaib alam nyata yang ngecek masalah lakian masalah binian jangan cari orang aja lah. Kalau pengacara jangan ada tahan begitu kan dimuntung aja duduk atau kan nanti jika jadi pengacara tuh kalau pengacara nang SH saja nang hukum tuh mau sidang kasus paling kisah harta mana ini aja di luar pada hartanya pusing dikirakan ada di sekolahnya. Aku buat pengacara nama aku udah pengacara ini sekolahnya ada di dua ada di sekolah sama ada di sekolahnya cuma kayak itu kalau keadaannya apabila wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh siapa yang bertawakal lawan Allah nanti bertawakal itu baparan nanti baparan itu bakawan nanti bakawan tuh ilmunya ada kayak itu lah ilmu kalau kita kali tak ada bingung ada jadi orang-orang bahar itu inyak ada maniada akan pegawai dunia pegawainya dan inyak itu pegawai pun bilang inyak ada pilih dulu apa aja gawian itu halal kita memang gawi lawan kan apa nih gawian halal nanti jangan sumpah ada gengsinya di duit itu ada gengsi kalau duit itu tulisan
dapat 50 gengsi ya. Nah tidak hilang kena awak boleh 50 sehari supan lah. Apa nang supan tuh awak berasi tapi gue minta-minta itu nang supan nyupan supan. Kalau seorang nak kirang kah rapat kah, tapi seorang begawi halal putih kuning awak karena matahari dia begawi minta-minta bagus anak minta. Nah kakak itu kata-kata orang suka kaget nggak buahnya juga sudah kalau dulu panas sudah gawe apa jawabnya gawe dan jalan jam murawak panas hiram aja masuk kadang kan terpikirkan lagi sama anak ini. Jadi apabila ikam di dunia ini berduit, ikam berduit itu tujuannya supaya ikam jangan ada aja kalau manusia masalah harta ikam ada harta itu karena dihisap di akhir jangan dipikirkan nanti dipikirkan lagi ini hidup ini dipikirkan mati itu nggak ada lagi. Jangannya mati itu kamu pulang, ayo ada ini panainya. Karena orang-orang soleh ini kawinnya baik. Dinya itu supaya menjaga muruah harga dirinya pada kurang berbit, kurang berbit 1 juta, 150 kalau ada pentol, kalau pentol juga seorang ada duit. Kasih pengelak langsung nih jangan pentol juga orang ada duit pentol juga coba kemana duit wal gawe wal jadi di sini ulama bahari ini kan apa bisa harta ada iya bisa hartanya terbaik ada hartanya dan cara mencarinya baik lalunya kadang memikirkan masalah dia akhirat karena dihisap kayak apa kan memikirkan laginya. Yang penting di dunia ini ada bertuhankan manusia. Nah, supaya jangan bertuhankan manusia, gunakanlah kekuatan boleh kita oleh manusia boleh. Ada duit, utang, balas, minta boleh. Menikam kandala dan cakinya. Mengajak kandal kalau puasa, jadi kamu puasa, yang lain menjaga, aku recek, namanya cek yang cek banyak cek ini kan, banyak ini ciri-ciri orang masuk neraka itu yang benar, banyak lagi di dunia dihina kayak calon sur, berarti calon surga, orang mabuk tuh calon sur, kan belum mati, siapa tahunya bertobat. Jadi calon neraka itu kan ada sebenarnya. Namulah calon neraka itu seorang jual. Contoh guru encek ini ustad, jadi ustad atau penceramahnya kan kayak orang kesana kamari kan. Nah, mama dari orang harap ini nyala diundang orang anak begini kan kok pada dunia Tuhan masuk neraka aja kayaknya orang yang masuk neraka mbah manustaidin dusta makanya mana aja orang ada yang berdusta. Nabi itu sifatnya adalah sidik jujur. Anda pada berdusta itu anda berdusta kalau cek ada berdusta juga di hendak berdusta pacaman. Nah kalau itu Tuhan emang bila Tuhan tahu ukurannya tahu apa nabi yang orangnya ujung jadi yang nolak buat ustad tuh yang nolak kata juga jamaah kasar amal itu berbahaya jadi masuk neraka anak aja wanitanya nolak mbak dia harus yang baikkan lagi. Kenapa bini kan semuanya ada pada alam Tuhan karena setelah bini pulang bapak kayak apa ya ampar salah kali ampar salah kali berarti ikan berapa kali bakal lahir panggung aja sudah kalau sudah belakangan lagi kurang bakal lahir so pecahku bekas semua itu nah dia senang bakal lahir kok itulah ya jangan
anu sembunyian bini Tuhan kada tahu, bini anu kada tahu, kan kawin pulang. Umpama amun kencing kayak menandak langsung aja hanya apa bini kan nggak cek kan ya nambah takon lah wanita dulu wanita kejadian saya berani wah udah cek saya kora popo ya kan berarti aku cek ya nomor bini wanita main cek ibu jurai ada bapaknya kan ada nyampaikan ke rumah anu jadinya yang cek ini halo nah pacaran bintaran di murid ya kan anjing dipilih ciri surga masalahnya masuk neraka mbak anda ada iuran dah ya bro aku iman aja banci sifat nabi itu apa kalau tak sedih nah jujur kalau tak jujur aja mereka apa ayo nggak payah coba dari gitu begini nyawa aku nak begini nak mereka pada anda mau nikah pada satu itu nggak ada aku kawin wane lah nyawa wane jika ini apa sembunyian kita buat apa akhirnya tapi subuh boleh amanahnya tuh unjun bro anu banyak anu banyak ceramah aja malam ada jadwal ceramah di mana di anu sana aja di Muara Kadapel kau yang bini ceramah apa tuh lama-laman nah ini dia macam nakit jahnya maulitan dulu ini apa maulitan nah jadi jika mau kayak itu bisikan ganti kan yang belajar aja bisikan ganti 3 jadi anak belajaran karena mau kena ini jadi mau tahu bininya orang melacak ataunya bisilah kasut bapak takut juga belajar sama kali nyawa cek yang ketahuan begini jangan aku mati-matian nyawa mati darah sepaca di parut jangan mengaku paham nggak guru nah ini cek hendak dua sekali itu apa jadi guru kan jangan bawa pacaran malah begini pulang lah ketahuan ini ikan mati-matian kan jangan mengaku kenapa ikan salah kan bapaknya dari awal nyambung kurang jadi kayak pacarannya mbaknya bapak lagi ada alasan lagi guru di sama tuh guru itu amun duit di tangan bini ya kan para ini kamu ada lagi diambil artinya apabila ikam ada duit di tangan ikam ada memikirkan lagi duit nanti di rumah artinya nang di tangan ini kesannya dunia nang duit nang di rumah itu kesannya akhirat nang pacaran dihisab kan mikirkan lagi ala khawfi sabi menjadi dari kermalin alladhi rubbama dakhalathu syubhatuh nang adalah harta itu termasuk daripada benda nang syubhat apabila orang soleh, alim dan soleh kan mau duitnya syubhat kalau alim aja akal masih jalan mana hati pikir lah hati pikir itu kan kategorinya alim ilmu syariat ilmu luar nah mengandalkan pemahaman al-fiqhu al-fahmul fikih itu adalah paham apabila paham fikih ngarannya contoh kemisah mas sekilo yang tanggung anak seton kawakan mau gila nih stres seton usah sekilo aja mas kilo mau kalau jaga kan ini bulan Mei anu 15 Mei atau ini Syawal berapa Syawal ini 16 Syawal kalau masih kan sekilo Syawal adik kamu kena-kenakan adik kamu gara-gara sampai setahun karena apabila sampai setahun wajib karena zakat supaya zakat jangan keluar kayak apa pikir pakai makanya apabila alim aja akal masih
Ya, mana namanya aja hujan gini, abahnya sejam lagi tanggal 16 Syawal nukar jam 3 siang. Hari ini 16 Syawal tahun akan datang sudah jam 2 saja lagi pas setahun tahun kiawenang lagi banyak. Aku ini ada simpanan emas 1 kilo anu banyaknya. Aku ini kubayarkan wangi kamu, tapi ada syarat himma hika menerima julung pulang. Tahu aja kan lalu apa penjurung emang gini. Nah kubayarkan banyak yang emasnya kan kutarima aja namanya lapas hukum zat nakal lah. Nah makanya bila alim aja sama akal lagi. Alim aja apabila orang alim masih memakai akal pikir. Kalau orang soleh memakai hati sebagai pertimbangan. Jadi hati ini kasih menimbang. Kalau akal sekadar berpikir. Kalau orang alim ini asalnya kan nyaman rasanya. Alhamdulillah aku nih anda mau alim kodak celengan kodak celeng. Aku ada mikirkan mungkin bagi gak ada apa yang penting basic celengan kok gak ada. Kan tahu harga minyak berapa, bensin berapa, kan tahu yang penting celengan hidup. Nah, alim yang penting kayak apa jalan akal duit masuk. Kalau orang soleh, alim dan soleh, bujur aja kan ada keperluan. Cuminya kan mau, ini masalah agama, aku ada mau makan duit masalah anak ini. Anu kan mau menjual agama untuk dunia. Masalah dunia, masalah pencari, masalah makan, aku mencari pegawai seorang aja, pegawai seorang memakai awak apakah bisa apakah nah, maunya. Kalau orang soleh ininya ada pertimbangan. Aku mandang celengan nang datang aja sekedar nang datang bersebaya sakit pada aku kena ayam dan kawannya ini dana duit pulang saya mungkin ininya mengalah aja seorang mengalah hasilnya orang kendaraan apa nih celengan di sini paman mau orang pak mau orang solehnya orang hati menimbang mesti aku kata duit mesti aku orang bodoh suka orang jelas hati lainnya mau akalnya kayak apa sekiranya akal. Kalau hati atau soleh ini menimbang antara lawan kurang. Kalau akal kasih seorang ikam coba pikir pasti ikam aja. Kalau lawan hati ikam ini memakai perasaan sebelum ikam apa-apa ikam meti orang tuh ikam merasakan kedirikan maksudnya orangnya ini celengan lah paman celengan ini jalan aja pak 10 kali berkali putar buahnya oh paman nanti jauh pokoknya ini orang sepeda menginjak kulit apa jauh makan nih tumben wadah ya jauh. Kalau orang makanya tadi apabila alim aja ngapali orang mesti. Kalau orang soleh lawan hati apa pikirnya ini adanya mikir kalau menimbang. Lalu kenapa hubungan kurang-kurang ulama soleh mereka itu ada memikirkan harta mereka ini akan dihisab dan di harta mereka ini ada termasuk subhat dan memikirkan kurangnya alim dan soleh. Umpama pegawai itu juga pikirnya apa pegawai akal kayak pas beda duit. Nah nih gawe ini pulang gawe seorang ada merugikan orang. Nah ini hak semua solehnya memakai hati ada merugikan orang gawe seorang orang gawe seorang tapi kan mau merugikan soleh kan alim dan soleh. Kalau alim aja pegawai nggak sedikit dapat nyala dapatnya bisa kurang alim lah. Soalnya ini bisa kabur pisang seorang tuh banyak buahnya ada di sana orang apa naik jangan aja mirip aja yang penting beduk alim mengenalnya akal naik tapi hati kada jalan. Kalau orang soleh hati jalan kabur pisang punya 10 tuntunannya pada masak pulang lihat ampun orang
tunggunan orang mengonol masa kapula cuma nya kada mau baru dia kan nya jadi orang habis kada mau ada kita kan dua aja nah apabila halim aja bahaya mas. Makanya selain ilmu itu ilmu syariatnya ilmu hatinya belum belajar. Saya kira hati itu pekat. Karena ulama-ulama bahari tadi mereka kadang memikirkan masalah harta itu apakah harta rezekinya subhat atau apa kan buahnya ini Bagawi lawan seorang dan ini Bagawi itu memakai syariatnya, memakai hatinya, gawean luar dan hukum-hukum fikihnya dijalankannya dan memakai perasaan hati. Jadinya apabila Bagawi itu kan itu bersuhat ada kalau alim aja seuntung-untungnya atau memot menjadi memborong rumah orang itu ya orang berduit yang penting ada apa orang ada yang berduit ayo ayo orang ada yang berduit ayo ada apa tapi masa semua jangan dulu nah itu jadi kurang alim itu bukan cuma sejadah kurang alim itu kan kalau kan kurang alim di rumahnya ada kurang alim itu Bagawi bisa tukang alim di bidang tukangan kalau bisa jadi itu perkataan kewajiban dan solehnya bilang hati menimbang aku nih kurang tuh mestinya ada berduit kayak apa itu menakut takkan aku nggak berduit bahari budaya lebih giat budaya medianya aulia Allah ancak biasa dikaji kitabnya ada hal sidin budaya media sidin ini perampok penyamun perampok gunung sidin ini daerah kekuasaan rampokan sidin ini di daerah Khurasan itu 600 km dari Aspahan ini pulang 500 km dari Teheran. Nah itu daerah kekuasaan Budayl bin Iyad pada waktu itu. Anak buah sini banyak. Pokoknya kabilah apa aja yang lewat ini daerah Khurasan itu daerah Bukit. Nah kayak Afghanistan kadang-kadang jalan datar tuh ada pas jalan gunung gitu. Jalan gunung. Jadi jalan susah semuanya. Kalau mau jalan situ itu lewat situ juga apa situ. Jadi apabila orang-orang ini tahu kabilah-kabilah ini beragam, tahu bahwasanya itu nama menguasai Budayl bin Iyad karena penjahat paling sadis. Pokoknya melawan penyelenggara habis. Lalu ada satu kabilah mudik dari Irak lewat karena lewat situ kadang-kadang lagi jalan dan lewat situ. Lalu mendirikan kemah kemalaman dari datangnya Budayl ini datang soalan anak buahnya di belakang bukit di sini berjalan soalan datang di sini kemah yang paling konol ini berarti kemah juragan lah bosnya nah datang di sini assalamualaikum mau perampok aja assalamualaikum kenapa kan situ ada assalamualaikum ada kita di sini assalamualaikum kamu di depan tentang ada orang assalamualaikum pedagang ini tadi atau juragannya kan tahu tuh Budayl jadi ujar si pedagang waalaikumsalam saudara aku kau minta tolong ujar si pedagang atau si juragan lawan Budayl aku nih ini daerah Budayl bin Iyad kolanya nah aku ada yang tahu Budayl betapa Budayl ujar si pedagang ini daerah Budayl bin Iyad ialah ya nah aku nggak tahu ya Budayl padahal di hadapannya si Budayl anak buahnya belum turun lagi Budayl itu ujar si juragan Budayl ini perampok sadis pokoknya harta tuh habis ontak hilang boleh kejar batis sedang pasir anunya aku ini ada emas hasil berdagang emasnya seperti nah aku minta tolong lawan ikan tolong ikut
kutiakan seperti maskuin simpanyakan. Karena apabila aku bulik, aku ambil. Titipakan dulu, aku ini takutan kalau karena datang bukan perampok udah nah, yang di sini kurang menjuluk, minta ikutnya nanti, beli sini. Sampai malam, anak buah budaya ini turunannya lagi ya, turunan. Tapi di masa budaya, kita boleh perampok, tapi jangan merampok tenda nang paling gon. Kenapa? Ayo kita bersetahun yang penting itu jangan dirampok. Rampokinya kayak melawannya bang malam, kapan buka listrik ada, ukur jurang mana ada, halo orta diambil, harta diambil, anak buahnya nih, gulingan ini tenda, berikan anak buah budaya sampai pagi datangnya budaya ini pulang, datangnya jadi kayak kamu ya juragan jadi yang kulit untung ya alhamdulillah ya jadi pedagang teh alhamdulillah ya aku berarti harta lawan kita jaganya aku pada berarti kira harta kulit dirampok kurang juga malam tadi budaya merampok di sini iyalah itu budaya dan budaya dapatnya iyalahnya amun angka itu jago budaya ada harta ikan tadi peti emas ikan di dalam tenda kita kasih itu ambil ayo belakang bukit tadi masuk ke tenda budaya jadi datang itulah kotak ikan periksa dulu ya budaya katanya periksa ya jujur ya gua nggak boleh pernah boleh jadi anak buah budaya ini takut si budaya bos karena biar napas terus amasnya nyata sudah orang menyerahkan harta benda besar sudah kenapa biar napas yang lain kami merampok biar kada ada menabung-nabung biar datakan aja udah kami merampok tapi tahunnya itu kada jadi apa jadi budaya kamu tahu lah budaya niat awal aku ya budaya anak rampok juga putungke orang nggak rampok putungke cuma ya budaya orang tuh berprasangka baik menyangka aku orang baik lalu aku segan orang mah amanahi lawan aku nah masa aku amanah Tuhan rancak tak abayakan amanah manusia barang aku kau mengikuti yang dan bisa kali aja tahu dan aku saja orang itu menyangka aku orang baik karena inya menyangka aku orang baik mudah-mudahan Allah menyangka aku sebagai orang baik yuk yang jadi wali langsung hari itu jadi wali anak buah sih jadi wali pada tahun juga hampir merampok jadi dikiawinya harta orang beli kan cuma kan ada pengalaman nimpas langsung ada kisahnya aja kisahnya menimpas kayak itu nyaman nimpas orang nimpas ayam kayak buka nimpas orang pulang cukup begitu karena hari malam pembukaannya dan berkat dulu dosa kita ibu bapak sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan lagi aja kita dunia akhirat Allah dan dunia iman mati pun besar dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti ibu bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadrat Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin kamu rasulullah Muhammad wa ala alihi Muhammad wa bawa nabi dan bawa nabi dan bawa nabi dan bawa nabi dan bawa nabi di malam tawil Allahumma ya qulubana bi nuri hidayatika amana ta'ala masyamsika bina abada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin